Nah, ini dia dari hasil 15 pohon. Nah, ini kita dapat 2 ember ini ya. Ini perkiraan sekitar 25 kilo ya. Dalam 2 kali sadapan dapat 25 kilo ya. 15 pohon lah, cuma 3 jalur. Dari 1, 2 sampai 3 belasan. 15 pohon lah, lumayan kan? Oke, jangan lupa di bawah ini ada tulisan subscribe tuh. Pencet subscribe cus, sama like, tekan juga nah itu untuk membantu channel saya ya, supaya ini meningkat lagi saya nih semangatnya. Dan juga jangan di skip supaya tidak gagal paham ya, nanti gagal paham malah risiko. Oke, assalamualaikum, masih bersama saya Kang Dul Karet ya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya yang di Facebook ya. Dia bertanya, Bang, obat poles itu bahaya apa tidak? Nah, untuk itu simak baik-baik video ini supaya tidak gagal paham ya. Oke, sebelum lanjut, yang harus dipahami adalah apakah obat poles itu membahayakan atau aman apa tidak. Yang harus kau ketahui adalah fungsi obat poles. Apa sih fungsi obat poles ki? Fungsi obat poles ialah untuk merangsang keluarnya getah karet ya, atau memperbanyak. Itu fungsinya obat poles. Yang harus diingat itu fungsi obat poles. Obat poles itu bahaya nggak? Obat poles itu jawabannya relatif ya, relatif tergantung dari sistem kamu menyadap. Yang kedua, cara kamu memupuk. Terus 3, keadaan pohon karet. Keempat, cuaca. Ini harus 4 ini harus tahu dulu ya, sebelum poles memoles ini 4 ini harus tahu. Kalau 4 ini salah, maka yang kalau kau poles akan dead. Tapi kalau ini benar, insya Allah aman. Itu obat poles ya. Jika dia berkata bahwa obat poles itu bahaya, berarti cara penyadapan dia salah dan cara perawatannya nggak ada. Yang berkata bahwa obat poles itu aman-aman aja, berarti dia perawatan juga bagus. Yang terakhir adalah bibitnya ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang penyadapan. Kalau penyadapan Anda itu setiap hari disadap, Senin sadap, Selasa sadap, Rabu sadap, Kamis sadap, Jumat sadap, Sabtu sadap, Minggu nimbang. Berarti dia disadapnya tiap hari, libur cuman ketika nimbang. Nah, itu kamu jangan coba-coba poles walaupun toh pupuk kamu lancar dan keadaan getah atau keadaan daun hijau. Itu jangan coba-coba poles. Kalau sampai dicoba poles, itu menyebabkan you are dead. Chat. Karet Anda mati getah. Nah, ini dia tak kasih tahu contoh pohon karet yang disadap terus menerus dan juga dipoles ya. Ini dia. Nah, ini salah satu contoh akibat obat poles ya. Lihat nih contohnya nih. Awalnya dulunya sebelum dipoles itu penuh-penuh ini makok. Ini selama seminggu ini 4 kali sadapan penuh. Sekarang 4 sadapan cuma segini nah, nggak ada. Ini akibat obat poles. Nah, dia pun kalau menyadat tiap hari, nggak pernah ada liburnya. Sedangkan dari akar menuju ke daun atau menjadi getah itu membutuhkan waktu 48 jam. Dia sadatnya tiap hari, dipoles juga ya, ya seperti ini nih. Lihat nih. Jadi jangan coba-coba poles kalau toh penyadapannya itu nggak pernah diliburin. Walaupun daunnya tua seperti itu ya, saya tidak menganjurkan. Oke, yang selanjutnya adalah keadaan pohon karet. Gimana keadaan pohon karet kalian? Apakah muda, apakah tua? Ya, kalau muda jangan seperti ini. Nah, ini daunnya, daun muda. Kalau daun muda kayak gini jangan dipoles ya. Kalau daun muda seperti ini jangan coba-coba moles ya, karena dia ini membutuhkan air banyak untuk memperkuat daun nih. Jangan coba-coba, oke teman, walaupun itu pupuk sampai lancar. Ini kalau daun tua seperti ini maka silahkan, nggak apa-apa sampein poles kayak gini. Getahnya pun banyak, soalnya daunnya udah nggak butuhkan air lagi, melainkan dia udah buka klorofilnya untuk menerima sinar matahari. Mongga untuk kayak gini, fotosintesis. Ini udah nggak apa-apa nih dipoles. Oke, yang selanjutnya adalah lihat pemupukannya. Jika pemupukan sampai rutin per bulan, maka silahkan poles. Tapi kalau tidak rutin, saya tidak menganjurkan ya. Paham? Kalau pemupuknya rutin, silahkan sampai pakai poles. Tapi kalau tidak rutin, saya tidak menganjurkan ya. Itu pemupukan. Baik itu pemupukannya sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau setahun 2 kali. Intinya ada pemupukan lah.
Tapi paling bagus itu pemupukan sebulan sekali, takarannya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 on sampai 2 on ya. Tapi urea nih, pohon karet hanya membutuhkan urea atau nitrogen itu 300 gram atau 3 on setahun. Kalau lebih dari itu tidak akan diresap, percuma. Kayak kita makan bakso nih, mampunya perut cuman 1 porsi, kau kasih 3 ya, yang 2 kebuang ya. Yang kedua adalah fosfat. Fosfat dibutuhkan tanaman hanya 250 atau 2,5 on per tahun. Kalau KCL itu membutuhkan 350 per tahun gitu ya intinya. Jadi kalau digabungin sekilo NPK kilo. Paham lah ya ini pemupukan. Kalau nggak ada pemupukan, saya menganjurkan tidak boleh dipoles. Soalnya kenapa? Dipupuk tanpa dipoles pun getahnya banyak. Buat apa kita moles kalau udah dipupuk? Kok getahnya udah banyak kok. Tapi kan tidak semua orang tuh waktunya nganggur. Terkadang ada yang ngajar seperti saya tuh. Pagi saya ngajar di sekolahan SMP, malam saya di pesantren ngajar kitab-kitab kuning. Kan saya jarang bekerja tuh. Saya pakai poles. Yang ladang satunya, yang ladang ini maksudnya. Tapi kalau yang ladang sana tidak, saya tidak menggunakan poles. Kenapa? Soalnya saya berangkatnya subuh, nanti pulang jam 8. Itu saya langsung mandi, langsung belajar berangkat sekolah. Itu enggak terpoles, soalnya hampir seminggu di sana bisa rutin. Bisa 4 kali sadapan. Tapi kalau di ladang yang ini kan jarang saya sadap tuh. Pemupukan juga rutin. Jadi saya poles. Kalau di sana enggak saya poles. Buat apa saya poles? Soalnya di sana tiap hari saya bisa ke sana. Kalau di ladang ini jarang saya ke sini. Soalnya saya kan sibuk juga ngajar. Yang selanjutnya adalah cuaca ya. Cuaca atau iklim. Kalau iklimnya itu sering hujan, tiap hari hujan, jangan coba-coba Anda untuk poles. Soalnya gini, kalau sampean poles, habis itu sampai sadap, belum tetesannya habis, turun hujan. Nah, itu menyebabkan getah Anda dead, mati. Soalnya kenapa? Jamur bisa masuk ke kulit ya. Terus yang selanjutnya yaitu musim kemarau. Musim kemarau jangan coba-coba poles ya. Walaupun daunnya hijau, jangan coba-coba poles. Kenapa? Soalnya pada musim kemarau pohon tuh memerlukan banyaknya air untuk dia bertahan hidup. Kalau kita kasih poles, udah dia ada kesulitan cari air, kamu maksa juga ya mati juga nih kulit karet. Jadi ini iklimnya ya hujan kadang enggak, hujan kadang enggak, itu dipoles gak apa-apa ya. Harus ingat loh ya, jangan sampai salah dalam hal iklim ini. Iklim itu juga berpengaruh loh ya, ingat loh ini. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bibit ya. Bibitnya kayak apa bibitnya? Kalau saya bibit di sini GT01 jadi aman. Yang saya udah pernah coba GT, PR sama polong merah itu aman memang, nggak menyebabkan mati getah. Tapi kalau selain dari 3 jenis ini saya tidak mengetahui. Saya belum pernah uji coba dan belum pernah menemukan jenis itu di daerah sini ya. Adanya di luar desa ya. Mau ke sana juga karena jarang jarang ada waktu, dan juga disewa ladangnya nggak boleh. Mau niat saya mau sewa kan mau uji coba nggak boleh sama orangnya ya. Jadi maklumin aja ya, pengetahuan saya cuma sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kalau ada pertanyaan atau masih belum paham atas pertanyaan saya, ketik aja di kolom komentar ini ya. Sampai jumpa.